Sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini dari Jalan Empu Baradah nomor 11 Kemlayan, Surakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada, Ustaz. Dari brosur halaman 5, hadis yang kedua. An Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa fi hajjatil wada'i faqala qad ja'isa syaitanu ay yu'bada bi ardikum walakinnahu radhiya an yuta'a fi ma siwa dzalika mimma tahaqaruna min a'malikum fahdharu ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma ini atasamtum bihi falan tadillu abada kitaballahi wa sunnata nabiyhi inna kulla muslimin akhul muslimi al muslimuna ikhwatun wala yakhillu limri'in min mali akhihi illa ma a'tahu anti binafsin wala tadlimu wala tarji'u min ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Rawahul Hakim. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada orang banyak di kala haji wada. Beliau bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa bahwa ia akan disembah di tanahmu ini. Tetapi ia puas ditaati pada selain demikian, yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian. Maka hati-hatilah kalian, hai para manusia. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Sesungguhnya setiap orang Islam adalah saudaranya orang Islam. Orang-orang Islam itu adalah saudara. Tidak halal seseorang mengambil harta saudaranya kecuali apa yang ia berikan dengan senang hati. Dan janganlah kalian berlaku zalim. Dan sepeninggalku nanti janganlah kalian kembali menjadi kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim. Ini mohon penjelasannya, Ustaz. Yang dijelaskan yang mana? Semua. Jadi ini Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita semua lah, pada umat Islam. Jadi ketika Islam belum tersebar, belum didakwahkan dari Rasulullah saat itu, orang-orang Arab sana atau kebanyakan manusia menyembah patung, berbuat syirik, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah setan kan. Setelah Islam didakwahkan, disebarkan, masuk di hati manusia, setan berputus asa untuk menjadikan orang-orang menyembah setan lagi, menyembah patung lagi. Artinya sudah sulit. Orang Islam suruh menyembah patung kan sulit. Ya. Jadi kalau dulu ketika masih syirik belum Islam, sesembahnya batu. Patung-patung itu. Nah, setelah jadi orang Islam, tidak mau lagi menyembah patung. Dan menyembah patung, menyembah batu, akhirnya itu menyembah setan hakikatnya. Nah, setan merasa berputus asa untuk ditaati oleh orang-orang yang sudah Islam itu. Namun demikian, setan masih mempunyai cara lain dan dia merasa puas, ya, menjadikan orang Islam ini menganggap remeh apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian. Artinya, menganggap orang Islam ini, ya, atas bujukan setan, menjadikan orang Islam itu beramal, memandang suatu amal perbuatan itu remeh. Artinya asal berbuat tanpa memperhatikan. Karena kelanjutan hadis ini kita diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah, hati-hatilah kalian wahai manusia. Ya, hati-hati untuk apa? Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, yang ditinggalkan oleh Rasulullah apa?
kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya, hadis. Orang-orang menganggap remeh berbuat itu tanpa memperhatikan Quran, tanpa memperhatikan hadis. Dia berbuat, malah ya, perbuatan itu kalau sudah dilakukan walaupun tidak sesuai dengan Quran dan hadis, karena sudah senang dengan perbuatan itu, sudah bertahun-tahun, sudah mendarah daging dilakukan, diluruskan, disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis, itu tidak mau. Malah Quran hadisnya yang ditolak. Wa idza qila lahum, bagaimana itu? Nah, bukan itu. Bukan. Coba dibaca itu ayatnya aja. Nah, kalau tidak, kebetulan lupa itu. Itulah yang mengenai apabila dipanggil untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, qalu, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalokana aba'uhum la yaqiluna say'an wa la yahtadun. Jadi kalau dipanggil untuk mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah, itu tidak mau. Jawabnya apa? Cukup saya mengerjakan apa yang saya dapati dari nenek-nenek moyang kami mengerjakannya. Allah katakan, lah kalau nenek-nenek moyangmu dulu itu tidak mengerti kebenaran dan tidak mendapat petunjuk, apa juga akan kamu ikuti? Nah, itu suatu perbuatan syirik, tapi menganggap remeh, surah apa-apa, ini tidak apa-apa. Ya kan? Orang Islam kalau mau ibadah, tawaf itu di Masjidil Haram, bukan di Mangkunegaran. Bentar lagi kamu lihat apa yang saya katakan ini, ya. Yang melakukan itu kira-kira ada orang Islam apa tidak? Hampir semuanya orang Islam. Tapi mengapa mereka meninggalkan itu sulit? Ya, menganggap hal itu dianggap remeh aja, serapopo mau ngene rapopo. Diajak balik kepada tuntunan Quran dan Sunnah bahwa itu perbuatan syirik, dia tetap bapak-bapakku, mbah-mbahku dhisik yo ngene kok. Maka sekalipun mbahmu dulu, bapakmu dulu tidak mengerti tunjuk, tidak mengerti kebenaran, apa kamu turuti juga? Jadi agama itu bukan agama nenek moyang. Kita jadi orang Islam itu bukan mengikuti bapak, bukan mengikuti nenek moyang, tapi diperintahkan untuk mengikuti Allah dan Rasul. Nanti kan hari Senin besok itu kan malam kebo keliling, gitu. Jadi yang ikuti di belakangnya itu kan anak buahnya kebo semua. Ya lah, kebo itu punya anak buah manusia kadang-kadang. Diikuti, dihormati, ditandani lah gitu. Itu kalau menurut pandangan Islam itu perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu dosa yang tidak diampuni. Tapi berapa banyak orang Islam yang ngeyel melakukan begitu? Kalau itu bukan orang Islam, tidak kita bicarakan. Terserah. Karena ya Islam sendiri, Allah sendiri membiarkan umat manusia itu memilih. Meyakini faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Kalau mau menjadi orang iman, ya silakan iman lah. Kalau kamu tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Hadis, ya jadi kafir, silakan kafir, boleh aja. Tapi kalau kamu menjadi orang yang iman, ya katakan oleh Rasulullah itu, qul amantu billah tsumma istaqim. Kalau kamu ingin masuk Islam itu, katakan saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Beristiqomah di sini artinya memegang teguh apa yang diucapkan secara konsekuen. Dia mengatakan saya beriman kepada Allah, lah konsekuensinya ya tunduk patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Secara konsisten dan konsekuen.
Maka kalau kamu menjadi orang yang iman, jangan ikuti-ikuti orang yang tidak beriman. Mungkin mereka mempunyai keyakinan kalau tanggal 1 Muharram, tanggal 1 Suro, ya, hubung-hubungnya kebo, kemudian didandani senjata, itu mungkin mempunyai keyakinan akan ada ya, kekuatan-kekuatan gaib yang membawa manfaat, atau kalau tidak begitu mendatangkan musibah dan sebagainya dan sebagainya. Mempengi bangun negaraan itu juga begitu, ya, dengan hikmah, dengan itu mungkin merasa mendapat pahala atau mendapat kebaikan atau mendapat apalah di situ. Itu ada keyakinan-keyakinan yang oleh Islam sangat bertentangan. Maka kalau kamu mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, ya, harusnya tidak ada keyakinan-keyakinan kepada kebo, ya, pada pagar Mangkunegaran dihubungi terus ada dapat apa, tidak ada, itu hilangkan itu. Nah, maka kalau orang Islam yang masih melakukan begitu, dia mengaku beriman, ya, gugur semua pahalanya. Perbuatan syirik itu dosa yang paling tidak diampuni oleh Allah. Tapi orang Islam dikandani menganggap remeh aja gitu itu. Ngene wae eleke apa. Wong aku niatku ora yakin apa-apa, mung nonton. Nonton itu boleh enggak? Ya, kewajiban kamu kalau sebagai orang muslim, Nabi kita mengatakan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yatafa bilisani wa in lam yastati fa bi qalbi. Bi qalbi itu kata Nabi ad'aful iman. Kalau kamu tahu, dilihat dari segi Islam itu sudah kemungkaran, boleh kamu datang, tetapi tujuannya untuk memberantas. Kalau kamu punya kekuasaan. Kalau tidak, datang untuk menasihati. Kalau menasihati pun tidak mungkin, maka cegah dengan hatimu. Kalau hatimu tidak suka dengan satu kemungkaran, tentu kamu tidak akan menyaksikan, tidak akan melihat. Ya, biar kebun hubung-hubung sendiri, kamu nggak usah lihat. Coba kalau orang Islam semua itu memegang teguh amantu billah itu dengan istiqomah, tidak lihat, ya keluar malam 1 Suro, lama-lama kebunnya ora gelem laku. Iya, tidak ada yang giring. Jadi yang meramaikan kemusyrikan ya orang Islam semua. Maka tidak boleh, cara lihat itu tidak boleh. Kalau melihat berarti menyetujui. Ya. Kalau melihat satu kemungkaran berarti menyetujui kemungkaran itu. Masa kebo dijadikan keramat, malah diceluk kiai. Iya kan? Kadang-kala keliru dengan Ketua Majelis Ulama Surakarta. Tidak boleh itu. Nah itulah, maka Nabi perintahkan, hati-hatilah kalian hai manusia. Ya, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang jika kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi kalau pegang teguh dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi, manusia dijamin tidak sesat selamanya. Dua perkara itu apa? Kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah nabinya, itu Al-Hadis. Diteruskan, diterangkan selanjutnya, sesungguhnya setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lainnya. Jadi sesama Muslim itu saudara. Oleh karena itu orang Islam, ya, tidak halal seseorang mengambil harta saudaranya kecuali apa yang ia berikan dengan senang hati. Artinya mengambil harta tanpa diberikan, mengambil sendiri itu tidak halal, berarti haram. Janganlah kalian berlaku dolim, sesama muslim mendolimi. La yadzlimuhu, ya tidak boleh. Wala yahqiruhu, ya. Saling mendolimi, saling merendahkan sesama muslim, tidak boleh itu. Dan sesungguhnya dan sepeninggalku nanti, janganlah kalian kembali menjadi kafir, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ya. Artinya
Jangan sampai setelah Nabi nanti wafat, orang Islam itu satu sama lain saling bertengkar. Padahal sesama muslim adalah saudaranya. Sesama muslim haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Maka kalau satu sama lain saling ingin membunuh, dikatakan tadi memenggal leher saudara sama muslim, dua-duanya sudah menjadi kafir. Maka kalau orang muslim berperang sama orang muslim, yang membunuh dan yang dibunuh semuanya masuk neraka. Tidak ada perang sama muslim masuk surga atau mati syahid, itu nggak ada. Al-qatil wal maktul fin nar. Yang membunuh dan yang dibunuh semuanya masuk neraka. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka itu saya paham, wong yang memang dia yang membunuh. Yang saya tidak paham itu yang dibunuh kok ya masuk neraka itu gimana? Ini yang membunuh jelas kan? Yang membunuh orang Islam neraka, dibunuh kok ya masuk neraka. Maka sahabat tidak jelas tanya. Kalau saudara nggak jelas kan nggak mau tanya, gerundel neng buri, ya, tanya. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, karena itu berperang, ya, yang membunuh itu, ya kebetulan menang dia bunuh. Lah yang dibunuh itu niatnya pun juga sama, ingin membunuh. Jadi sama-sama keduanya itu ingin saling membunuh. Nah karena dia yang kalah, maka dia yang terbunuh. Tapi mempunyai niat yang sama, sama-sama ingin membunuh. Dan Nabi kita juga mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena dua-dua ingin saling membunuh, maka yang dibunuh maupun yang membunuh sama, hasilnya sama. Sama-sama masuk neraka karena niatnya sama. Nah ini hati-hati. Jadi jangan menganggap suatu perbuatan syirik itu dianggap remeh, ya, dianggap ora apa-apa, padahal itu syirik itu bisa menghapus seluruh amal kebaikan. Ya, dikatakan oleh Rasulullah, ya, salasun la yanfa'u ma huna amalun asyirku billah. Ada 3 hal yang menghapuskan amal kebaikan. Nomor 1, syirik kepada Allah. Jadi orang yang berlaku syirik semua kebaikannya rusak. Tidak hanya dia dosa syiriknya saja, perbuatan-perbuatan yang lain ikut rusak juga. Hajinya, puasanya, zakatnya, ya, sholatnya. Kalau dia syirik kepada Allah itu gugur semua pahalanya. Habitat a'maluhum. Jangan dianggap remeh. Ya. Perbuatan syirik kok dianggap remeh. Nah, setan puas. Dulu ra gelem nyembah aku, kan mbah patung wis ra gelem, wis saiki ngubengno ngumelu umbeng kebo kowe. Ubengno Mangkunegaran kuwi ya. Denduliti letonge. Terus ibu-ibu juga jual kangkung apa mbayung pakakno kebo kuwi ben laris ya. Katanya nek dagangane kuwi dipangan kebo habis wah entuk pelarisan. Dadi nek dodol kuwi nek pangan kebo kudune digesah ning gandeng sing mangan kiai. Malah dientekke, nek entek wah laris banget. Lah butuh wong dagangan laris pakake kebo mbok rasa siji curot, tokno kono lak entek. Ini. Jadi mengapa bulan Muharram, 1 Muharram bulan Suro ya? Katanya itu mulai perhitungan tahun baru Islam. Loh kok malah didadekke keramat. Dibalik katanya itu sasine Nyai Ro Kidul. Mula wong Jawa rawani duwe gawe dina Suro. Lah orang NTN harus mensponsori. Mensponsori kalau punya kerja pilihlah bulan Muharram. Nek kuwi nyewa kursi banyak yang nganggur. Arep nyewa gedung banyak yang kosong. Ya, aja besar nih kebak. Kemarin tetangga saya ada yang meninggal, mau cari pinjaman kursi aja angel karena hari itu sudah dipakai. Orang punya kerja semua. Padahal mati ki ora direncanake. Jadilah mati ya sasi surong golek kursi angel. Ya. Masa saya besar angel kok ora gelem sasi surong rada longgar gitu ya. Nah, maka kita harus mulai seluruh warga NTA ini di seluruh daerah mana-mana aja. Ini saiki ya wis duwe hitungan
anak-anake wis enek jodone pas bulan Muharram itu do nikahno. Wes engko ora anake anti Nyai Ro Kidul. Ya. Jadi percaya kepada Nyai Ro Kidul barang itu syirik itu. Nyai Ro Kidul itu ndak ada. Ya, ratune Segoro Kidul ora enek. Pulang dibikin demikian rupa ratune Segoro Kidul nek pacaran ning gone Dokter Budi kono. Ono diri ning kayangan iki lho. Jadi kuwi pacaran karo Panembahan Senopati. Di sana malam-malam. Nah, di sana ada air kedung sungai gitu. Lah, saya waktu ke sana diceritakan juru bahasanya. Lah itu di tempat kungkumnya Panembahan Senopati. Kalau Nyai Roro Kidul, pacaran adus neng kono kuwi. Loh, katanya di situ ada terowongan yang tembus sampai di Segoro Kidul sana. Ya orang ini mbuktekke sapa sing wani. Ya, mbuktekke apa yang mlebu rene tembus tekan kono tenan, mati kemudian di situ. Nah, itu cerita-cerita begitu tuh diyakini. Sayangnya nek wong Islam bareng katut meyakini itu, nah, iman-iman sing dadi wong ngaku aman tu billah itu iman-iman. Ya. Sebab orang iman itu, kamu beriman kepada Allah, kalau kamu menjadi orang beriman betul-betul pada Allah, tidak boleh membuat sesuatu sendiri diimani sendiri. Ya. Orang yang bertakwa berdasarkan oleh Allah itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya kepada adanya yang gaib. Nah, yang itu kan gaib. Ya enggak? Ya pengertian gaib itu karena yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah, maka manusia tidak boleh mengarang sendiri, memasukkan sesuatu sendiri, dikarang sendiri terus itu dikatakan gaib. Gaib itu berita dari Allah atau dari Nabi. Kalau Nabi mengerti yang gaib itu karena diberitahu oleh Allah. Suatu saat Nabi pernah berjalan dengan sahabatnya. Tahu tuh lewat 2 kuburan itu Nabi berhenti. Beliau mengatakan, ini orang di dalam kubur ini sedang disiksa. Karena satu karena namimah, satu karena tidak istibrok karena kencing. Lah kok tahu Nabi? Nah, diberitahu oleh Allah itu. Kalau tidak diberitahu, tidak ada yang tahu. Maka dari itu, kalau kita bicara gaib harus ada sumbernya. Kalau tidak dari Al-Quran, ya dari hadis. Maka ini perintah Nabi, hati-hati kamu. Ya, suruh hati-hati, jangan sembrono, jangan ngenteng-ngenteng ke. Hati-hatinya apa? Di situ kan, hati-hatilah kalian, wahai manusia. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu semua. Siapa pegang teguh 2 perkara itu kamu selamat. Hati-hatilah, kalau kamu ingin selamat, peganglah Quran dan peganglah hadis, jangan yang lain. Adanya keyakinan-keyakinan itu selain Quran dan hadis. Termasuk yakin adanya Nyai Ro Kidul dan ini semua harus ada berita kalau tidak dari Quran dan dari hadis. Mengapa gaib harus diterangkan oleh Al-Quran? Karena yang tahu gaib hanya Allah. Coba dibaca ulang itu surat Al-An'am 59 tuh. Wa indahu mafatihul ghaiba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Jelas kan? Yang mengetahui kuncinya yang gaib itu hanya Allah. Diterangkan tadi tidak ada yang mengetahui illa huwa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah.
Oleh karena itu kalau kita bicara yang gaib harus ada sumbernya, harus ada pedoman dasarnya. Maka kalau kita meyakini Nyai Roro Kidul diambil dari mana? Nah, dari mana? Quran, hadis, tidak ada. Quran, hadis kenal we ora karo namanya Nyai Roro Kidul itu kenal we tidak. Napa diyakini nganti duwe gawe wedi lho coba. Gek kuwi wong Islam. Wis munggah kaji barang. Wong kaji kok wis ngerti Mekah barang dia kalah karo Nyai Roro Kidul. Nah, Nyai Roro Kidul itu sesuatu yang tidak ada wujudnya dan memang tidak ada itu. Mengapa diyakini? Sing gawe sapa? Nah, gawe cerita sendiri ditakuti sendiri. Masuk tuyul, barang ora enek, jadi jangan percaya kepada tuyul. Tuyul itu ada asalnya hanya ceritanya orang dengki kepada orang kaya. Ya kan? Seneng ra seneng karo wong sugih. Lah, dilalah utang. Utang durung iso nyaur, dilalah anake panas, tekoke dukun. Wah, lah kuwi dipangan pesugihane kae. Kowe ndek utang pira? Ya ndak? Kemarin yang ditanyakan di minggu pagi juga kemarin tuyule wis ora metu, saiki sing metu malah buta. Buta ijo ya kemarin. Jadi sing ibu-ibu malah arep mulih kok nyambut gawe wedi rada peteng-peteng sebab wedi buta ijo. Lah kok wong Islam kok ijek. Maka ngaji di Kemlayan ini harus dibersihkan semua. Buta ijo, tuyul, banaspati, tetean apalagi itu ya. Sundel bolong, sundel buntet harus hilang semua. Enggak ada? Enggak ada itu. Enggak boleh kita yakin semacam itu. Kalau kita meyakini itu syirik, orang entuk ganjarane hambiar kabeh udah. Jangan harapkan kamu dapat pahala, kamu ngaji ora iso meyakini membuang kemusyrikan, hilang semua pahalanya. Ya, ini yang kamu tanyakan. Jadi tidak boleh, kita harus hati-hati beramal, jangan menganggap remeh tuntunan Allah, tuntunan Rasul. Justru diterangkan oleh Nabi, kalau kamu ingin selamat, ikuti tuntunan Allah, yaitu Al-Quran, dan tuntunan Nabi, yaitu Al-Hadis. Terus coba untuk menyambung itu, halaman terakhir dibaca hadisnya. Anil Irbad ibni Sariyata qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Summa aqbala alaina fa wa'adana mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa ausina. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in umira 'alaikum 'abdun habasyiyun fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa muhdatsanil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Rawahul Hakim. Dari Al-Irbad bin Sariyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat subuh bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami. Lalu beliau menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan meneteskan air mata. Maka kami berkata, ya Rasulullah, ini seolah-olah nasihat perpisahan. Maka berpesanlah kepada kami. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, sekalipun yang terangkat menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara ibadah yang baru, karena setiap fitnah itu sesat. Paham enggak itu? Jadi kita supaya hati-hati di dalam berbuat itu sampai apa pesan Rasulullah itu alaikum bisunati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguh sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku yang mendapat petunjuk.
Terus diterangkan oleh beliau, gigitlah sunnah Nabi tadi, digambarkan pegang teguh, gigit dengan gigi geraham, kenceng, jangan dilepas. Ditambah lagi diterangkan itu, semua perbuatan yang tidak nurut apa yang dicontoh oleh Nabi, masalah ibadah ini ya, itu termasuk suatu perbuatan bid'ah. Bid'ah diterangkan di itu adalah suatu perbuatan yang bid'ah. Maka itu supaya kita jauh dari perbuatan bid'ah, pegang teguh sunnah Nabi, sunnah khulafa ar-rasyidin. Nah, segala yang bid'ah itu artinya suatu bentuk ibadah yang baru, yang pada zaman Nabi, pada zaman sahabat Nabi tidak pernah dilakukan. Terus sekarang melakukan, ada orang melakukan itu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Lah, ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat Nabi, itu disebut bid'ah. Lah, bid'ah itu ganjarannya piro? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Perbuatan bid'ah jangan mengharap pahala. Tapi pahala itu apa itu? Bid'ah itu suatu perbuatan yang membawa pada kesesatan. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka hati-hati, jangan menganggap remeh. Gawe karangan-karangan dhewe, diamalkan dhewe, dikira-kira dhewe, ganjarane semene. Nah, kalau perbuatan itu bid'ah, jangan mengharap pahala, dapatnya dosa, masuk neraka. Coba diulang kembali 123 An-Nisa itu. Orang entuk ini gawe cara dhewe, ibadah dhewe, terus dihitung dhewe ganjarane semene. Nah, ndak bisa. Gandeng ganjarannya oke sakmene, sebagian untuk saya, sebagian saya kirimkan simbah. Nah, ndak ada aturan begitu itu. Ayo coba dibaca. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya enggak? Jadi perbuatan jabatan pahala itu bukan menurut angan-anganmu yang kosong dan bukan menurut angan-angan ahli kitab. Artinya kita membuat cara sendiri ibadah loh ini ya, yang tidak dicontohkan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Kita membuat cara sendiri terus mengatakan kalau kamu membaca ini sekian puluh ribu kali ganjarannya sekian. Kalau kamu berbuat begini ganjarannya sekian. Entuk mengendi kok iso ngarani ganjaran barang. Dari mana? Kalau tidak diterangkan dalam Al-Quran, tidak diterangkan dalam Al-Hadis, kita berbuat begitu, ngira-ira dewe, berarti kan itu mengira-ira. Maka Allah mengatakan jangan pahala dari Allah itu jangan menurut angan-anganmu sendiri, atau untuk angan-angan ahli kitab. Jadi semua perbuatan yang mendatangkan pahala, semua yang mendatangkan dosa itu sudah dijelaskan oleh Allah lewat nabinya. Maka termasuk ibadah yang tidak contohkan Nabi tadi, jangan ngarep-arep ganjarannya sepiro, tapi jelas kullu bid'atin dhalalah. Nabi kita mengatakan semua ibadah yang baru yang tidak diajarkan Nabi itu bid'ah. Wa kullu dhalalatin finnar. Ya, semua yang bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu adalah masuk neraka. Maka hati-hati, pegang teguh Quran dan Sunnah. Apalagi masalah ibadah harus lihat contoh. Maka ada kaidah al-aslu fil ibadati al-ittiba. Ya, asalnya ibadah itu hanya mengikut itba. Tidak boleh kita membuat sendiri. Hanya mengikut siapa? Mengikut Nabi. Maka kalau Nabi tidak mengerjakan satu perbuatan ibadah seperti itu, jangan kita melakukannya. Itu kalau kita melakukan ibadah yang tidak Nabi, itu namanya bid'ah, membawa ke neraka. Nah, maka mudah-mudahan hati-hati, jangan meremehkan perbuatan-perbuatan yang dicontohkan dari Rasulullah.
Terus apa lagi? Pertanyaan mungkin ada dari brosurnya. Masih menyambung halaman 8. Ya. Ini mohon diberikan contoh sunnahnya, sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah oleh apa? Khalifah salah satu di antaranya. Ya. Umar bin Khattab pernah mengatur orang banyak sholat sendiri-sendiri. Sholat taraweh itulah. Orang banyak tapi sendiri-sendiri. Yang masjid wong akeh ning salate dhewe-dhewe, ora nganggo imam. Lagi Umar datang. Terus beliau mengatur, loh, ini lebih baik salah satu maju jadi imam, yang lain makmum. Nah kalau ini dikatakan bid'ah, ini bid'ah yang hasanah. Ini bid'ah hasanah ini mung kuwi aja gawe liya terus gawe bid'ah hasanah dhewe. Nah itulah. Mengapa diatur begitu? Sedang Umar ketika mengatur itu sendiri, setelah teratur satu jadi imam yang lain makmum, Umar tidak ikut salat, pergi beliau. Mengapa diatur begitu? Lah kena ngopo? Kowe wong akeh kok dadak dhewe wong Nabi salat jamaah tarawih itu ya boleh kok. Nabi pernah melakukannya. Lah kamu orang banyak kok sendiri-sendiri, maka diatur. Mengaturnya itu kalau itu dikatakan bid'ah hasanah. Nabi tidak pernah mengatur begitu. Tapi mengapa Umar mengatur? Maka inilah itu dapat izin oleh Rasulullah mengikuti jejak para sahabat. Boleh itu dilakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi itu boleh dilakukan oleh umatnya, oleh umat Islam. Seperti juga Bilal, Nabi tidak mengetahui kelebihannya Bilal itu apa. Ternyata Bilal kok dikabarkan oleh Allah kepada Nabi bahwa Bilal itu menjadi penghuni surga. Nabi memperhatikan kelebihannya apa Bilal ini kok masuk surga. Bilal itu bekas budak padahal. Nah ternyata setelah ditanya, ya tidak ada apa-apa ya Rasulullah, saya cuma ya setiap habis wudhu saya melakukan sholat 2 rakaat sebelum melakukan apa-apa. Nah disebut terkenal dengan sholat tohur. Nah, sholat tohur itu tidak dilakukan Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat Nabi. Maka kalau saudara mau melakukan sholat tohur, walaupun Nabi tidak melakukan, boleh. Karena itu dilakukan oleh sahabat Nabi. Apalagi? Halaman 6, hadis yang kedua. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fastanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, biarkanlah saya memberikan apa-apa yang kutinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan tuntunan mereka dan tuntutan mereka dan penentangannya kepada nabi-nabi mereka. Karena itu apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah dia. Dan apabila aku memerintahkan sesuatu perkara kepada kalian, maka laksanakanlah perintah itu dengan semaksimalmu. Ini mohon penjelasan pada kata semaksimalmu dan bagaimana pula implementasinya, Ustaz. Jadi semaksimal itu maksudnya apa? Sekuatnya, bukan semaunya. Sekuatnya. Kalau misalnya kita mampu, gambarkan yang gampang ya, kita wis angkatan sak kuatmu. Nah, kalau kita mampu mengangkat 1 kuintal, ya sak kuintal itu ya joko jane kuasa kita mengangkat 10 kilo. Nah, berarti belum maksimal. Maka kalau Allah perintahkan sesuatu, laksanakan maksimal. Sholat wajib itu perintahnya dengan berdiri. Maka harus diusahakan semaksimalnya sholat itu berdiri. Nah kalau usaha maksimal ternyata tidak mampu berdiri, baru boleh duduk. Anda kok salah toh, lu kok salah karo lungguh, ya. Nah salah duduk kan ya boleh, boleh nek kowe ra iso ngadeg. Coba kamu berdiri bisa enggak? Ya bisa. Nah kalau bisa, salat wajib
bisa berdiri tidak boleh dengan duduk. Lah untuk maksimal itu diusahakan dulu untuk berdiri. Kalau diusahakan berdiri ternyata tidak mampu, baru boleh duduk. Jadi usaha maksimal itu maksudnya menurut kemampuannya, bukan menurut kemauannya. Kemampuan ya, bukan kemauan. Nah, itu agama begitu. Jadi coba dilaksanakan dulu semaksimalnya. Kalau ternyata tidak kuat, baru di bawahnya itu. Maka kalau kamu berdiri tidak kuat, duduk pun tidak kuat, berbaring gitu. Tidak boleh tinggalkan. Jangan sampai kok ora salat hobi yang ngadeg gemeter aku ya ta. Ngadeg gemeter aku atau ora salat. Padahal perintahnya agama mati laksanakan semaksimalmu. Nek ora salat ya karo lungguh. Nah, kalau lungguh malah muntah-muntah karo turu. Karo baring gitu loh. Nah, itulah pengertian maksimal. Sak kuatmu gitu loh. Apalagi pertanyaan yang tertulis dari brosur sementara cukup. Yang lain nggak ada? Yang langsung dari brosur dulu. Mari kalau ada dari brosur langsung saya beri kesempatan dulu. Kalau tidak ada, kita jawab pertanyaan yang lain. Ini sedikit saya tandaskan lagi tentang perbuatan syirik. Yang puncak kemusyrikan orang Jawa nanti 1 Muharram itu. Yang hadir ini jangan sampai tampak hidungnya nanti ikut ngiring kebu. Aja nek sing nonton wae aja. Jangan. Kalau orang Islam tuh kompak semua. Wah, ini panjen ngumpake wong Islam ya angel. Angel. Sulit ngumpakan orang Islam itu. Kalau orang Islam semua itu Muharram itu tidak ikut keluar, kota Solo ini sepi. Gua malah sokon desa-desa ado-ado kono jam 4 wis mangkat to. Mlaku di kabeh tukane ning Solo kene. Mung butuh apa ndelok kebo ya. Aja wae butuh ndelok kebo jane kebo mdino ning alun-alun utawa sok dolan dhewe mbok rasa ngenteni siji sura. Nonton lho. Ana mubeng Mangkunegaran barang kuwi. Terus ngedeke apa ngumbai keris apa-apa macam itu silakan saja. Kalau bukan orang Islam tidak usah kita rembuk, tidak usah kita bicarakan, itu memang keyakinan mereka. Tapi kalau orang Islam ikut meyakini keyakinan-keyakinan bukan cara Islam, itu namanya perbuatan syirik. Eman-eman olehmu dadi wong Islam, salate ora kanggo, posone ora kanggo, hajine ora mabrur malah mardut, wis kentekan duit, apa yang diharap? Yang diharapkan apa? Nah inilah, maka jangan remeh-remeh. Jadi saya harapkan nih seluruhnya. Nah itu samping itu Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum. Nah ojo mung kowe tok sing ora teko nonton kebo mubeng kuwi sok. Anak-anakmu jaga kabeh, keluargamu dijaga semua. Jadi anaknya, istrinya, keluarganya jangan ikut keluar. Jangan ikut keluar. Biar mubeng-mubeng itu rasa ditonton. Nanti lama-lama kan punah. Iya enggak? Lama-lama punah. Kalau itu wah malah jadi gede itu. Jadi acara-acara kemusyrikan itu kan budaya, boleh budaya silahkan. Tapi kalau budaya mengandung kemusyrikan, orang Islam tidak boleh berbudaya yang mengandung kemusyrikan. Budaya Mesir kuno dulu, Sungai Nil itu sungai yang sampai dianggap itu yang menghidupi semua orang Mesir untuk pengairan, untuk segala. Nah, maka itu perlu diopeni, perlu dirawat, perlu disajeni. Nah di sana ada acara tiap hari-hari tahun-tahun tertentu, entah tahun sekali, beberapa kali ada minta pajak. Lah pajaknya orang Mesir atau Sungai Nil itu dicarikan putri yang paling cantik. Jadi nek apa itu? Kontes dulu Ratu Ayu lah, sing paling ayu kuwi dijikuk cemblongke neng Sungai Nil untuk pajak. Nah kuwi nek ora, wah kuwi iso nek Sungai Nil sing jaga Sungai Nil marah, airnya bumpet mati kabeh wong sak Mesir itu.
Mula nek duwe anak ayu susah itu. Nah, tapi tidak susah karena keyakinannya kuat, sing kepilih didadekke tumbal nenggon Sungai Nil itu malah dia anggapannya mempunyai perasaan mempercepat masuk surga. Ada mlebu kali. Nah, itu budaya yang sesat harus ditinggalkan. Konon kabarnya sekarang bukan putri ayu, sekarang dibikin boneka lah ya. Jadi nyeploke kono saiki jare boneka. Jadi sing bau reksa Sungai Nil iso dihapusi saiki. Dihapusi. Lah nek basa ngapusi ngono kuwi ya toh? Orang Jawa sudah kulino kuwi. Ya. Ngrene cah tiba ning perapatan itu loh. Wah, katanya ditebusi. Tebusannya jare kebun danu, bukan kebo bule, bukan. Kebun danu golek kebo angel, golek tuntut gedang, disikili, terus dorere injet ditoke perapatan, iku kok tebusan. Lah wong sing ngene kok ya wedimen kowe lho. Nah, itu upacara begitu untuk mencari keselamatan, nah itu syirik. Tidak ada cara selamat seperti itu, nggak ada. Hanya dengan cara Islam lah kamu tidak sesat selama-lamanya. Maka kalau ingin selamat, ikuti Quran dan Sunnah. Ya? Tata cara ini orang karuan tanpa dalil itu harus tinggalkan semua. Kalau orang Islam masih meyakini itu, wes percuma olehmu sholat, percuma olehmu ngaji, percuma oleh haji. Wong dilala wong haji itu saya oke kok. Waktu saya bareng haji itu, sana ada ditunjukkan tempat di sini lahirnya Nabi Muhammad SAW, dilahirkan. Padahal itu tempat lahirnya itu udah pintunya dikasih pagar besi, digembok. Itu haji-haji yo oke sing boleh rono nenggone tempatnya kelahiran Nabi itu, dia di situ ngambungi pagere kuwi karo maca selawat Nabi. Padahal itu tempat kelahiran Nabi. Ibu Nabi jadi anaknya orangnya rumahnya situ, dilahirkan di situ. Lah kok tempat kelahirannya dianggap keramat, kan keterlaluan deh. Orang untuk maka sana sebenarnya sudah menjaga. Ya, pemerintah Saudi sana sudah menjaga supaya tidak terjadi kemusyrikan. Pas haji banyak digembok malah orang dibuka we ora. TKT ngambungi pagere. Karo maca selawat banter ya. Ben ngerti aku cinta kepada Nabi, maca selawat ning pagere karo ngambungi pager kelahiran Nabi itu. Lah itu sudah apa dituntun ke karo Nabi begitu itu. Nah, semasamu ngono kuwi malah gawe senenge Nabi to. Oda malah dibenci kamu. Kok tahu dibenci? Lah itu bid'ah. Nabi tadi suruh mengatakan pada kita suruh hati-hati. Jangan berbuat bid'ah, semua bid'ah itu sesat, yang sesat masuk neraka. Nah, kok malah dilakukan begitu? Nah, wes haji, mangkat haji juga melakukan kemusyrikan itu kan percuma oleh haji. Ya, tidak ada. Kita jawab pertanyaan minggu lalu ya. Sekali lagi saya tekankan ya. Jadi malam Senin, malam apa? Selasa. Seluruh warga MTA ojo metu. Wes nang omah. Kalau mau keluar ada pengajian katanya di mana boleh datangi pengajian. Ning nek pengajian mulai aja terus bar pengajian, aku mulai pengajian mampir sisan kamu. Nonton ning Kebo apa nonton Mangkunegaran itu ya ilahmu ganjaran ning ngajimu ilang ning kono mau no. Rusak semua amalnya jadi. Wis gak seneng kono wong ibu-ibu sepuh-sepuh kon desane mlaku nggawa bayi bareng. Gak sing digoleki apa katanya ngalah berkah. Zaman dulu ketika masih ada gajah ya. Saiki jane ora gajah. Wong tua-tua ya nadar, wes anakku mari, anakku tak jak nonton gajah. Tekan kono njaluk kalau seratine kula niku kaul, anak kula niki sakit. Nek mari aja nonton gajah, terus bayar karo satine dijukuke letong sithik dileletke nggon sirahe. Letong gajah iki lho. Jadi kemusyrikan semacam itu tuh masih banyak.
melekat pada umat. Walaupun wis dadi wong Islam, nek salah ya hanya kepadamu ya Allah, saya menghambakan diri hanya kepadamu pula aku mohon pertolongan. Njaluk selamat kok nyang letong gajah. Njaluk selamat nang kebo bule ya ta. Nah, ada iya kan na'budu wa iya kan nasta'in kan goroh itu ngapusi itu. Jadi ibadah hati-hati. Jangan bid'ah, akidah juga dengan hati-hati, jangan bercampur dengan kemusyrikan. Itu rusak semua amalnya. Ya, terasa cukup? Masih ada, ayo. Cari kesempatan kalau ada dari dasar ini. Ayo pakai pengeras. Dari brosur halaman 2 ayat yang pertama, artinya, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Itu mau diterangkan. Coba dibaca dari awal biar tahu cuma pedot ngono kuwi. Ayo dibaca artinya dari depan. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali yakni agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu ini masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguhlah kamu tali Allah, tali itu maksudnya agama Allah maksudnya. Jangan bercerai-berai. Ya, yang diperintahkan itu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Kalau kamu sudah jadi orang yang beriman, pegang teguh agamamu. Bersatu, jangan bercerai-berai. Sebab cerai-berai itu bukan sifatnya orang yang beriman. Lah sifatnya siapa? Maka diterangkan itu ya oleh Allah, wazkuru ni'matallah alaikum id kuntum a'da'am fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kamu ketika kamu dulu masih jahiliyah. Kamu bermusuh-musuhan. Di Madinah itu atau dua suku yang kuat selalu bermusuhan. Yang satu namanya suku Aus, yang satu namanya suku Khazraj. Itu selalu bermusuhan. Terus perang-perangan terus. Bunuh-membunuh. Jadi ibaratnya tidak ada hari tidak perang. Nah, setelah mereka masuk Islam, diingatkan oleh Allah lewat nabinya itu, pegang teguh, jangan bercerai-berai. Kalau kamu bercerai-berai, ingatlah dulu ketika kamu masih jahiliyah itu sukanya berperang, bercerai-berai, bermusuhan. Maka dengan nikmat Allah yaitu Islam, yang dulunya kamu selalu bermusuhan, maka menjadilah kamu bersaudara. Ya, dulu bermusuhan akhirnya menjadi saudara. Wa kuntum ala safa kufrati minan nar. Kamu dahulu ibaratnya seperti di atas di tepi jurang neraka. Ketika kamu masih jahiliyah, perang-perangan, ibaratnya kamu itu berada di tepi jurang neraka. Andai kata kamu mati dalam peperangan itu, kamu masuk neraka. Karena kamu mati belum Islam. Ya, mati belum Islam. Maka digambarkan kamu dulu berada di jurang neraka, fa'angqadhakum minha, diangkat oleh Allah, diselamatkan dari jurang neraka itu, kamu masuk Islam, selamat dari jurang neraka tadi. Yang dulunya bermusuhan akhirnya menjadi saudara, ya, tolong menolong, maunya ingin saling membunuh, sekarang tolong menolong. Nah, semacam itulah. Maka diselamatkan oleh Allah dari jurang itu. Maksudnya jurang neraka itu dikata kamu mati pada saat itu kamu belum yang neraka. Tapi karena kamu hidup dan terus masuk Islam, lah kamu terangkat. Ibaratnya kamu mengkring-mengkring yang neraka, diangkat oleh Allah, diselamatkan jadi orang Islam.
Nah, yang demikian itu diterangkan oleh Allah supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi suka bertengkar, berkelahi, bermusuhan itu budaya jahiliyah. Kalau Islam tidak suka. Sukanya Islam itu ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolong kepada kebaikan, tolong menolong kepada ketakwaan. Dan satu sama lain dikatakan oleh Rasul seperti satu tubuh. Sebagian anggota tubuh sakit, seluruhnya sakit. Maka tidak ada menyakiti saudaranya sama muslim, haram hukumnya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau kamu orang Islam betul, maka orang Islam yang lain itu selamat dari gangguan lisanmu, selamat dari gangguan tanganmu. Nah, kalau jahiliyah memang suka berkelahi. Nah, setan juga begitu. Dalam hadis tadi ada hadis lain yang hampir sama, hanya perbedaannya itu masalah pelaksanaan ibadah supaya pegang Quran dan Sunnah tadi. Yang lain mengatakan setan berputus asa untuk disembah oleh orang-orang soleh di negeri Mekah itu. Tetapi setan tidak berputus asa untuk menjadikan mereka selalu bermusuhan. Jadi nek wong Islam ben nyembah patung, wah setan wis rekoso. Ngerti wong Islam nek patung iki ngerti, batu ra iso apa-apa kok. Mula nek setan akan menjadikan wong Islam sing wis nyembah Gusti Allah penyembah patung nek judeg setane, putus asa. Tapi setan tidak berputus asa menjadikan orang Islam selalu bermusuhan. Yang positif masalah musuhan, ada masalah sedikit musuhan, walaupun podo Islami. Karena kegelan karena sesuatu, orang Islam membuat cap tanda tangan darah, jempol darah, untuk merangi, melawan umat Islam juga yang tidak sepaham. Dulu waktu musim kampanye itu ada berita-berita Amin Rais halal darahnya. Amin Rais dulu tidak boleh masuk ke Jawa Timur, katanya nek tekan Jawa Timur halal darahnya. Wih rembukan opo, urusan opo kok sampai menghalalkan darahnya seorang Muslim, hanya urusan partai, gitu? Urusan partai rebutan kursi. Akhirnya partai mengarep nunggu kursi dah. Belum ada ditalon-talon ke kok kudune sing ning dhuwur aku no jengkangke. Nanti ana sing dipukul terus mlebu ke rumah sakit barang rebutan kursi. Nah, itulah partai. Cara Islam haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Maka itu tidak boleh itu. Nah, itulah antara lain. Jadi setan itu harus waspada, diwaspadai, jangan sampai kita terperangkap. Maka kalau kita zaman jahiliyah, mati di zaman jahiliyah, masuk neraka. Lah kita belum mati, waktu masih jahiliyah sedang perang-perangan, lah ibaratnya kamu perang dan kamu dalam keadaan jahiliyah itu ibaratnya di tepi jurang neraka, tinggal plung gitu aja. Nah, oleh Allah diangkat, kamu diselamatkan. Dengan nikmat Allah menjadilah kamu orang yang bersaudara. Apalagi? Ini ada pertanyaan tentang malam satu suro, Ustaz. Oh iya, itu juga saya prioritaskan ini. Langsung yang mana mas satu suro ini karena ya besar teko gitu. Ayo, boleh kamu tanyakan. Aja tekone wis kelewat wis kebacut kungkum. Kepada warga MTA yang dulu belum ngaji, orangnya mungkin di sini juga. Jadi dulu meguru nang dukun. Nah, sasi suro kuwi tanggal 1 kon kungkum. Waktu itu kebetulan orangnya yang itu cerita pada saya dalam sepanjang jalan itu ketika ke Kayangan dan tempat Dokter Budi di Wonogiri saya. Dia teringat masa jahiliyahnya. Ustaz kula demir nggih ngoten tanggal 1 suro nu kalih pun kula nu kan kungkum teng kali niku. Kaline katanya jerone sak gulung ini rodok banjir sithik. Nah, lha kuwi nek dukune ngandani kuwi dadi nyemplung rono kuwi ora wedi ula ora wedi bengi padahal jam 1 malam. Kok nek gangguan malah ganjarane gede. Yakin. Jadi iman itu walaupun salah ya memberi kekuatan. Dia mempercayai penuh kungkum neng kali tanggal 1 suro punya khasiat apa? Kungkum di situ.
Lah itu untung, urung mati kowe, pokoke mati nyemplung neraka. Nah itu di jurang neraka dia. Mau kungkum itu copot ula weling apa ula welang ku ya, mati wah kowe nyemplung neraka. Untung urung nganti mati diangkat oleh Allah, diselamatkan, kamu jadi orang Islam. Ora sida kungkum meneh. Ayo tanyakan. Waktu malam 1 Suro saya berjualan, tapi depan warung saya buat lewat kerbau. Apakah itu termasuk mendukung kemusyrikan? Mohon penjelasan, karena saya ke warung pada hari-hari tertentu, tidak setiap hari. Tapi waktu malam 1 Suro saya ke warung karena biasanya warung rame. Iya, betul, nek wong dodol ini golek uang kok. Nek wong dodol ora salah, wong dodol kira niate golek wong rame. Masa dodol golek nggon sepi kan ya. Nah, ning endi wae dodol ya rame. Lah ning nek kebune lewat kono, dodolamu aja entuk dipangan kebo. Aja duwe keyakinan kok nek pangan kebo wah malah entuk berkah. Lah itu siriknya di situ. Hah? Nek kebune arep mangan daganganmu gebuken. Ya. Wong kok gak gebu-gebu kok gak kualat lho. Gebu-gebu kok kualat. Kuwi kebo bule ya kebo-kebo liyane padha ora nek bedane. Mung bedane nek kebo liyane dikokke ning kandang kuwi diumbar ngono lho. Jane padha ndak ada apa-apanya itu. Boleh kalau kamu memang jual makanan, jualan silahkan. Ning mengko anggere wong Islamis ora teko ora metu kabeh, sesuk lemu dodol ya mandek. Otomatis sebabnya sepi san. Ngedoli sepi tuh ngedoli apa kowe? Nukani kebo tok sing nukani. Nah. Apalagi ini tentang kemusyrikan, Ustaz. Ya. Di dekat kami ada sungai yang apabila banjir terkadang membawa kayu. Pada saat ini di tepi sungai tersebut ada kayu yang cukup besar. Masyarakat tidak berani mengambilnya karena berkeyakinan kayu itu kayu watang atau kayu yang gawat. Kami berencana untuk mengambil kayu itu untuk kami manfaatkan, sekaligus menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat selama ini salah, karena beranggapan kayu tersebut keramat yang apabila diambil akan membahayakan. Ya. Rencana kami mengambil kayu dan memanfaatkan kayu tersebut apa diperbolehkan menurut agama? Boleh. Kayu apa kuwi? Nek kayu jati ndang jikuen. Ya. Ndang jikuen. Mung kayu randuwe percuma ya. Paling buat jiko engko gawe terbelo engko ya. Gawe terbelo ya ora entuk malah ya. Boleh. Jikuen. Kamu apa ndak dengar berita ketika mau peresmian di Kedung Galar Ngawi? Ya toh? Di sana kan nggak ada orang berani, ada pohon terbesi yang malang ning dalan ngono. Ya. Itu berbahaya kalau tidak dipotong, bisa jalan menjadi ngacet. Macet karena bis karo mau lewat sundul iki kudu lewat kono. Lagi iki ya ngono bis ke simpangan ngono iki kudu lewati sisih kono. Lah sing kok kidul ya lewati sisih kono. Lewat kene ndak bisa karena natap bae dhuwur. Nah, itu katanya sudah diumumkan oleh DPU, oleh Pemda, barang sapa sing tok wani dibayar, ora enek sing wani. Ya, karena kita mau meresmikan MTA di sana itu nanti akan menghalang pengunjung, akan jadikan macet di situ. Ya udah, tandangane gitu. Ya ini digarji anak-anak kita. Maka sambutannya camat dulu itu ya sudah dikatakan toh antara lain ya jasanya besar MTA berani memotong pohon yang tidak berani oleh orang dipotong. Nah, ya beliau besar. Saiki nek mau kayu, ya nek kowe ora wani ngajak kancamu, ento ora kuat, soalnya gede to kuat ngangkat, masuk kancamu. Wes, jikuken wes. Kan di situ juga ada daerah mana itu, kali sing dhisik ditemokke perahu itu loh. Plupuh, iya katanya kayu-kayu dibesar-besar ndak ada yang berani. Warga MTA ora enek sing diwedeni. Ambili semua tunggu. Waduh, alah gedung MTA Plupuh itu kayunya kayu jikuan kok kayak ngono kabeh. Iya, waktu itu masih belum dia ditumpuk itu wah kayunya bagus-bagus itu. Gede-gede balungane. Jika kok kaliran nek wong wani jika kuwi kok. Malah tak kon golek nek jek tunggale golek oneh. Dong payu regane larang kok jika wedi. Boleh itu kamu ambil. Dinggo omah kena, nggo kae masjid kena, pokoke nggo apa wae kena udah.
Ndak ada apa-apanya. Aja percaya kayu kene sing tunggu, ora enek. Nek sing tunggu jarin makhluk gaib ora ketok wis jikuki wae. Ndak ada makhluk gaib tugase nunggu kayu kayak piye. Boleh itu apalagi? Mohon diterangkan antara perbuatan syirik dan perbuatan bid'ah, sebab antara kedua-duanya bedanya tipis, Ustaz. Bedanya tipis piye to kuwi? Syirik ya dah itu masalah pekerjaan hati, keyakinan, akidah. Ya, akidah, duwe kepercayaan, duwe keyakinan, ada kekuatan-kekuatan gaib selain Allah ya, ada tandingan-tandingan. Jadi syirik itu yang kotor akidahnya, keyakinannya. Mula orang musyrik dikatakan oleh Allah, orang musyrik itu najis. Jadi orang musyrik itu najis. Yang najis apanya? Keyakinannya. Coba kamu baca ayatnya itu. Bisa ngomong duduk aku, Allah itu yang ngomong. Yang ngendika Allah, nah aku aja mbok gugu. Ya. Orang musyrik itu najis. Surat apa itu? Surat Taubah 28. Ya, dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha 'alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itu dulu orang-orang musyrik itu ketika Masjidil Haram belum dibersihkan dari kemusyrikan, orang-orang musyrik itu dulu, jadi sekitar Masjidil Haram itu banyak patung-patung. Dan mereka juga melakukan tawaf. Tapi kalau tawaf, orang-orang musyrik itu menyembah patung-patung yang di sekeliling Ka'bah itu, dan dia telanjang. Putra-putri kalau tawaf telanjang bulat, kaya baru lahir itu. Setelah dibersihkan oleh Allah lewat nabinya itu, musyrik tidak boleh datang di Masjidil Haram. Masjidil Haram bukan tempat kemusyrikan, tetapi tempat untuk menghadap kepada Allah yang Maha Esa. Ibrahim membuat Ka'bah itu, Masjidil Haram, bukan untuk dipasangi patung, bukan untuk disembah orang musyrik, tapi untuk mensucikan, mengesahkan agama Allah, mengesahkan Allah, mensucikan agama Allah ini. Jadi usaha ini orang musyrik jangan boleh masuk. Lah orang Islam ada yang khawatir karena setiap musim haji orang-orang datang dari semua penjuru. Orang-orang musyrik juga datang di sini tidak hanya untuk ibadah, tapi untuk berdagang, untuk ini ya. Sehingga pada saat-saat begitu itu di Mekah banyak barang-barang dagangan masuk dari luar, masuk situ, sehingga negeri Mekah banyak menjadi kaya akan banyak macam dagangan, makanan semua. Nah, nek kita ora entuk mlebu rene, wah besok maka renek pangan loh. Dagangan tidak ada yang masuk, akan terjadi kelaparan, kemiskinan kan gitu. Maka Allah terangkan, kalau kamu nanti khawatir kemiskinan dengan dilarangnya orang-orang musyrik tidak boleh masuk sini, terus khawatir kekurangan pangan, kekurangan harta dan sebagainya, Allah yang akan menjadikan kamu kaya. Orang musyrik itu. Jadi najis, orang musyrik najis mula untuk mlebu ning Masjidil Haram. Coba Al-An'am ayat 88, surat Al-An'am ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun.
Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Enggak, lenyap kan? Jadi mereka disuruh beribadah menurut petunjuk-petunjuk Allah. Kalau dia tidak mau mengikuti petunjuk Allah, dia berlaku syirik, melakukan perbuatan kemusyrikan, maka kata Allah, rusaklah semua, lenyaplah semua amal-amal kebaikan mereka. Maka tadi saya katakan, hajine hilang, sholatnya hilang, posone hilang, zakatnya hilang, karena dirusak oleh perbuatan musyrik itu. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, musyrik itu ada hubungan dengan akidah. Maka orang musyrik najis, yang najis itu akidahnya. Lah kalau bid'ah itu perbuatan ibadah, ya, perbuatan ibadah, bentuk ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, nah itu dilakukan, nah itu melakukan ibadah yang tidak oleh Nabi, itulah namanya perbuatan bid'ah. Ya, jadi ya kembali pada masalah musyrik tadi. Kemudian masalah ibadah itu perilaku ibadah yang tidak pernah dilakukan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nah kalau itu dilakukan, maka ibadah itu yang disebut ibadah yang bid'ah, baru. Sesuatu bentuk ibadah yang baru itulah yang dinamakan bid'ah. Dinamakan baru karena zaman Nabi tidak ada, lah kalau sekarang ada, nah itu bid'ah. Lah kalau bid'ah bagaimana? Semua perbuatan bid'ah dalam ibadah itu sesat. Semua yang sesat itu tempatnya di neraka. Jadi sama-sama masuk neraka, musyrik dan bid'ah. Hanya perbedaannya, kalau syirik tadi di bidang akidahnya, keimanannya, kalau bid'ah tadi masalah ibadahnya, pelaksanaan ibadahnya. Walaupun itu juga ya, tidak dipisah-pisahkan, karena ibadah itu juga termasuk bisa mengandung unsur-unsur kemusyrikan. Kemusyrikannya di mana? Ya, kemusyrikannya ada yang ditaati lebih daripada taat kepada Allah. Sebab Allah memerintahkan, ya, kalau kamu cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nabi kita disuruh menyatakan, kalau kamu betul-betul cinta pada Allah, ikuti aku. Masalah ibadah, ikuti aku Nabi itu. Dan mengikuti Nabi itu yang nyuruh siapa? Allah. Lah orang bid'ah ini tidak mengikuti Nabi, malah mengikuti yang lain. Yang lain yang tidak diperintahkan oleh Allah, malah dikatakan oleh Nabi itu perbuatan yang sesat. Nah, berarti dia lebih suka mengikuti perintahnya orang lain daripada mengikuti perintah Allah. Berarti menuhankan yang lain daripada Allah. Itu ada unsur-unsur syiriknya juga. Maka yang namanya syirik itu bukan hanya menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kuburan. Orang beribadah tidak nurut tuntunan itu juga termasuk ada unsur-unsur kemusyrikannya. Kemusyrikannya di mana? Ada yang lebih ditaati daripada taatnya kepada Allah. Terus apa lagi? Di daerah saya biasanya kalau malam satu suro diadakan malam tirakatan. Semuanya diundang, isinya biasanya doa-doa, terus makan-makan bersama. Bolehkah saya menghadiri undangan tersebut? Nah, wis ngerti rom. Diterangke agak meneng kok tekon ya ta. Jadi satu suro itu sama dengan satu-satu yang lain. Kalau kamu mengkeramatkan bulan Muharram satu suro itu istimewa, apalagi dianggap hari besar, itu bid'ah penganggapanmu itu. Tidak boleh itu. Terus diadakan satu surah itu, terus ngenek ke acara selamatan adalah selamatan itu syirik. Tidak boleh kita. Orang Islam nggak boleh. Siji surah wis ben laku. Terus gimana menanggapi itu? Kita jadikan momentum untuk koreksi diri. Wah, umurku wis kepotong nih setahun. Sekarang udah 1 Muharram 1427. Gitu? Nah, sehingga hidup saya sudah kepotong lagi setahun. Ra kroso lho ngerti-ngerti sar nyemplung kubur. Kan enggak terasa tau, mundak tahun bareng ra kroso. Nah, itu artinya
jadikan setiap tambahan tahun itu untuk mawas diri. Sisa umur saya itu masih cukup nggak untuk menutup kekurangan-kekurangan saya? Aja malah sasi suro kaya wong gendeng. Sampai jalan hidup ndak punya tujuan, wirawiri ra karuan, ana sing coklambi, ana sing wah ndak karuan. Seperti orang gentayangan bingung kuwi lho. Iki jane arep nyangen ndi, arep ngopo, bingung ae. Terus dia nengke, ayo sasi suro kisuran, kabeh adang. Terus nggawa ambeng-ambeng dikumpulke ning ngene Mbah Kami tuwa. Terus ning kono didungani, terus mulih mangan dhewe meneh. Lah itu termasuk selamatan itu. Ada kemusyrikannya. Enggak boleh itu. Sekali lagi ya, kalau itu bukan orang Islam silakan. Saya katakan tadi ini tidak boleh, ini fitnah. Itu kita kalau bicara tentang Islam, ya, seperti yang kamu tanyakan itu, laisa minal Islam, itu bukan aturan Islam. Maka kalau kamu bukan orang Islam, mau pakai itu silakan. Wong kowe ora wong Islam. Nek kowe wong Islam nganggo kuwi ngerti ya kuwi dudu ajaran Islam. Bukan berarti saya geting sama mereka yang melakukan itu. Tidak, saya hormati, silakan. Arep kenduren silakan. Arburak kebu melu sudah melu. Kalau kamu bukan orang Islam, nek kamu orang Islam, saya berkewajiban tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu saya kewajiban mengingatkan saudara-saudara kaum muslimin, wong Islam, kowe aja melu ngono kuwi syirik. Lah iku dene nekat karepmu tanggungan. Saya sebagai orang yang mengetahui wis ngelingke. Jadi ngelingke itu satu kewajiban. Lah perkara sing dilingke nggugu apa ora urusan dia. Wajiban bagi yang mengingatkan dah selesai. Tapi kalau saya tahu tidak mengingatkan, saya berdosa. Maka untuk mengulangi jangan sampai dosa terjadinya kemusyrikan di bulan Syuro itu, saya ingatkan, acara-acara yang seperti itu tidak ada tuntunan dalam Islam, maka jangan kamu ikuti. Hei orang Islam, orang wong MTA atau wong Islam sing krungu kabeh iki. Sebab ini tidak yang dengar hanya di ini tok, di luar-luar di rumah ada yang dengar. Silakan, saya kewajiban saya. Lewat ini nekat karepmu. Tak ingatkan sudah Allah diterangkan dalam surat Al-An'am 88 tadi, nek kowe nekat berbuat syirik, rusak kabeh amalmu, kebaikanmu. Apa lagi? Yang tertulis cukup. Ya, bawa penaan dalam brosur 1 Januari nomor 6. Saya seorang istri yang selalu salah di mata suami apabila saya menegurnya. Terus terang hari Ahad ini membuat saya serba berdosa terhadap suami. Apakah saya berdosa apabila mengajak suami mengaji dulu lalu pergi jagong ke walimaan agar mendapat pahala kedua-duanya? Saya ini wanita lemah yang sebenarnya ingin selalu bersama-sama suami saya dalam mendapatkan pahala. Dosakah saya yang tidak izin pada suami untuk pergi mengaji karena suami tidak ikut mengaji, Ustaz? Mohon doa dari Ustaz agar saya diberikan kekuatan iman. Kalau suamimu, karena kewajiban suami itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Memang istri-istri itu tidak pergi ngaji, tidak masalah kalau memang sebagai istri di rumah sudah dituntun oleh suaminya, diajari, dituntun, karena suami itu berkewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro, punya kewajiban menjaga istrinya jangan sampai masuk neraka. Maka supaya kamu tidak masuk neraka, ngertikan agama, neng omah diulang agama. Lah kalau di rumah tidak dingertikan agama, mau mencari pengertian agama tidak boleh, ya itu namanya istri yang tidak dituntun kepada jalan yang benar. Ngaji, ngerti agama itu perintah Allah. Orang boleh taat kepada manusia, siapa itu, apa itu suami atau istri, apa orang tua, bapak, ibu, kalau tidak bertentangan dengan perintah Allah. Semua orang Islam diperintahkan mengerti tentang Islam. Monggo golek ngertine Islam ning pengajian. Lah ngaji ora entuk, lah padha karo ora entuk ngerti Islam to. Nek ora entuk ngerti Islam berarti orang ngerti dalan sing bener. Baik dalan bener ini nggon Islam kuwi. Lah kalau kita bicara Islam, Quran dan hadis. Maka kalau
suaminya tidak boleh ngaji tanpa alasan yang benar, istrinya tetap ngaji, tidak salah. Wong nanti di hadapan Allah itu dewe-dewe. Itu mau mangkat ngaji. Zaman Rasulullah ada istri malah ninggal pergi suaminya. Ya, Nabi menganjurkan umat Islam hijrah melaksanakan perintah Allah. Ini ada seorang suami diajak masuk Islam, diajak hijrah tidak mau, tinggal oleh istrinya tadi. Ngaji lah bakal mulai, ya enggak? Wih malah ditinggal hijrah melu Nabi. Kowe tajak hijrah ra gelem, dadi wong Islam tak tinggal. Timbang aku kelangan agama, kelangan Nabi, pilih kelangan kowe. Dengan suaminya itu. Nah, pilih kelangan kowe. Di bojo ra salat ning gua apa kan gitu. Ya, akhirnya setelah sampai di situ turun ayat malah gitu loh. Pekerjaan wanita yang pergi meninggalkan suaminya tadi dibenarkan oleh Allah. Dibaca surat Mujadalah itu. Ayat 10 ya. Mujadalah wa Mumtahanah. Ya Mumtahanah itu. Surat Al-Mumtahanah ayat 10, nomor surat 60. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna khillul lahum wa lahum yakhilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun wala tumsiku bi'isomil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada pula halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, jelas kan itu? Itu istri, ya, mau ikut hijrah, Nabi, suaminya diajak tidak mau, tinggal akhirnya. Nah, setelah ikut Nabi turun ayat itu, hai Muhammad, nanti kalau ada wanita yang ikut hijrah kamu, wanita beriman, hijrah meninggalkan suaminya, kamu uji dulu. Nah, kalau Allah sudah tahu, tidak usah menguji, Allah tahu, tapi kamu kan tidak tahu. Dia ikut kamu itu karena ya hijrah ikut Allah dan Rasulnya, atau karena sedang marah dengan suaminya, nek cara Jawane lagi purek apa piye itulah. Nah, ujinen. Kalau dia hijrahnya karena iman, jangan kamu kembalikan pada suami-suaminya. Banyak yang kafir itu. Malah kalau nanti kamu mau nikahi dia, karena dia kekuatan imannya hebat sampai ninggalkan suaminya pun berani demi keimanan, wes aja mbok baleke nang suamine sing kafir mau nek kowe arep ngepek-peken. Tapi kamu tanya dulu, kamu dulu dinikahi oleh suamimu yang kamu tinggal itu diberi mahar apa kamu? Nah, mahari balekno sik. Maharnya diberi kembalikan kepada suaminya yang dulu menikahi dia. Kalau sudah dikembalikan, kamu mau nikahi dia, sekarang kamu beri mahar wanita itu. Nah, wis nikahono. Nah, Allah memberi ganti suami yang lebih baik. Maka kalau istri tidak ngerti tuntunan agama, butuh ngerti suaminya tidak boleh, di rumah tidak diberi pelajaran, akhirnya hidupnya tidak tahu jalan yang benar. Ya. Jadi untuk ngaji mengetahui jalan yang benar, suaminya melarang,
tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, itu tidak dosa. Sebab di hadapan Allah nanti ya sendiri-sendiri suami dan istri. Usulmu bagus, Mas, iki enek jagongan, ya ta? Ya ngaji sik, engko bareng ngaji lagi jagong, kan baik ta itu. Surasa ngaji-ngaji. Ngaji mare apa lah itu. Nah, kalau itu namanya nyepelekke tuntunan Allah dan Rasulnya. Ngaji padahal wong iso salat mergo ngaji. Ya ta? Orang bisa salat tanpa ngaji piye salate? Ngerti nek dhuhuri 2 petang rakaat, subuh 2 rakaat, ngertimu saka ngendi? Nah, itu kan karena ngaji dulu. Maka wala taquma laisa laka bihi. Dan cara ilmu dan amal itu disi ilmunya. Kalau cara Islam berilmu dulu baru beramal. Aja salat sik lagi ngaji. Nah, ngaji sik lagi salat. Sebab ngaji itu yang tanda ngerti tidak ngerti jadi mengerti. Nek wis ngerti diamalke gitu. Apalagi saya tinggal di asrama, double makanan itu apakah berdosa, Ustaz? Itu pertanyaan kapan itu? Maksudnya sudah dapat jatah lauk tetapi masih ikut antri lagi dan mendapat lauk lagi. Dan hal ini jika ketahuan oleh si pembagi lauk maka dilarang. Ya. Itu pertanyaan bulan apa ya? 1 Januari, Ustaz. Nomor berapa? Nomor 7. Oh, nomor 7 doang. Lah kuwi jenenge nyolong. Lah nek konangan jare ora entuk. Konangan nggak boleh, maka kamu nggak boleh double. Sebab apa? Kalau kamu double mesti eneng sing ora uman. Mosok ora kasihan kowe double-double kancamu ra uman. Lah padha karo yang kamu makan itu jatahnya saudaramu yang tidak uman tadi. Kan nyolong namanya. Nggak boleh. Nggak boleh. Engko terus kowe tok-tok ngerti wah, melu goleki padahal mbok lebokne nek kok nganti ra uman iki piye gitu. Lah ngitungi piye kok nganti ra uman? Mau ning tikus ora mlebu rene mau. Tekane aktif melu goleki padahal wis dipangan. Nah, itu sikap pura-pura toh, lelamisan ngapusi itu yang enggak betul. Nah, betul. Tur ya ora enak. Kowe double kuwi manganmu mesti ora tenang. Oh double kancane siji lho, kene loro mesti kudu enteke bareng. Nek enteke kari dicurigai iki. Kok kowe entek ae kok juk dhewe tur juk gedhe meni. Nah itu ya, mesti mangane ora tenang. Mangan ora tenange enake ya dadi ra enak kan itu kan. Ndak boleh itu, mulai sekarang batik kok iki aja neh. Wis dikandani aja nyolong meneh. Nah, apalagi saya siswi SMA MTA. Pernah bercita-cita ingin punya suami orang MTA yang bisa membawa saya kepada kebaikan, jadi anak solihah. Saya menyukai seorang pemuda MTA tetapi tidak sekolah dan hanya saya simpan di hati. Apakah saya berdosa? Dan yang demikian itu apakah termasuk zina hati, Ustaz? Oh tidak. Rasa cinta pasti ada gitu lah. Pada makhluk yang bernyawa, sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Boleh mencintai, disimpan yang hati apa meneh ya. Rasa cinta itu sudah datang dari sana. Kalau laki-laki tidak ada perempuan, perempuan tidak cinta laki-laki malah bahaya. Ya. Jadi kalau laki-laki cintai perempuan, tadi wanita cinta laki-laki itu normal, bagus, boleh, boleh. Disimpan dalam hati, boleh, boleh. Jadi tidak salah itu. Ini mbok simpen suwe-suwe. Sing mbok cintai kebetulan orang ngerti nek mbok cintai, dia terus kawin, wah jadi mumet kamu nanti ya. Lebih baik kalau kamu mencintai sesuatu ya tidak kewetu menyampaikan langsung lewat orang lain, ya perlu matur bapake. Kan bapak itu kewajibannya ya kalau punya anak memberi nama, memberi nafkah, mencarikan jodoh itu kewajiban.
Dia jawab, Pak, wis gen golek dhewe-dhewe. Oh, ndak boleh. Bapak kewajiban mencarikan jodoh. Mulai kamu nyintai seseorang, ngomongnya sama bapaknya. Ngomong bapaknya pekewo, kalau kamu orang ngaji, tadi saya ngomong sama pimpinan cabangnya, pimpinan perwakilannya, atau kepada ustadz langsung ngomong. Ya. Nanti orang yang kamu cinta itu siapa namanya? Nah, coba engko tak tempuhe. Aja kowe wis nyimpen suwe-suwe bae dhewe wis ndek bojo. Nah, susah ta? Boleh itu. Ning daerah sekolah, mungkin sekarang ya sekolah ya arep ngopo, sekolah ragate larang. Lulus sekolah ya nganggur, duitnya akeh, timbang tangguh sekolah. Akhirnya ya ngedol omah, ngedol sawah, akhirnya nganggur wis marai bubrah wis kerja wis sing tenan. Pinter aku ora kepengin dadi bupati kok. Wis ngaji sing tekun, perintah Allah diamalkan, larangannya ditinggalkan wis. Selamat sanajan ra sekolah, akhirnya paham Quran Sunnah diamalke, hakikate wis sekolah. Pelajarannya Quran dan Sunnah. Mung ora sekolah ning bangku kuliah, bangku sekolah ora. Ya, sekolahane lesehan ning Kemlayan gini. Bayar mahal, bayarnya mahal kali. Sekolah SMP wis kok kuat wis gitu sekarang. Maka ndak boleh putus asa. Nah, kamu mencintai orang yang itu ndak salah. Nah, sekolah rung karuan luwih toto timbang sing sekolah, sing ora sekolah ya ta? Boleh. Nah, memang mencintai seseorang belum ditempuh sampai sekarang, segera aja dilahirkan. Nah, pekewah nulis surat karo aku engko tak golekane. Apa? Cabang ngendi, omahe ngendi, coba engko tak tekoni. Apalagi saya pernah berjanji orang saya akan pernah makan makanannya. Tetapi saya tidak bisa melaksanakan janji itu karena kasihan pada teman tersebut dan setiap hari ia membujuk saya makan makanannya. Apa sebaiknya yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya ngopo tak kowe janji kok aneh-aneh ngopo? Wong musim Muslim wis janji manganan iki sebabe apa? Nah, orang muslim kan halal makanannya, orang makanan ahli kitab halal apa meneh makanan orang muslim malah kowe mau. Kenapa ndak mau? Nek mergo campur formalin kowe ngomong. Aku ora gelem ngomong wis ora formalin kuwi lho. Lah, gitu loh. Sebabnya apa dikandake. Kalau tidak ada sebab nggak boleh. Nggak mau makan di tempat saudaranya sedang itu disediakan tanpa ada sebab yang dibenarkan agama tidak boleh. Maka ya sekarang makan saja. Ya disuguh mangan. No cuma nengkos, ya nah. Bandira gelem ya aku saya tak mangan ning kene terus. Wancine mangan teko. Itu ya ndak boleh. Jadi gandul loh menjadi beban orang lain jangan boleh juga. Apalagi dalam Quran surat Ar-Rahman diterangkan bahwa semua yang hilangan diri selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Yang dimaksud semua yang ada di langit dan di bumi itu apakah makhluk luar angkasa atau bagaimana, San? Seluruhnya, luar angkasa, dalam angkasa, semua itu makhluk, gitu. Jadi semua yang ada di luar ini, di langit, pokoknya semua yang ada lah orang wis mbuh neng dinggone. Semua yang ada selain Allah itu semuanya makhluk. Makanya semua yang ada di langit dan di bumi. Di langit sana ada apa? Kita tidak tahu. Pokoknya di neng langit kan berarti ada satu di bintang dan sebagainya itu. Ya. Dan ada yang di bumi sedikit ini kan di dalam bumi sana kamu belum tahu juga. Ada barang-barang juga, ada barang tambang, barang di dalam sana. Pokoknya semua yang ada dimanapun berada itu semua ciptaan Allah. Tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada. Nah, semua ciptaan oleh Allah. Maka seharusnya manusia inilah menghambakan diri, tunduk patuh kepada Allah sesuai dengan penciptaan Allah terhadap penciptaan manusia ini diciptakan oleh Allah, tujuannya supaya manusia itu beribadah. Apalagi saya yang pedang itu sudah 10 tahun dan sudah banyak langganan. Cara saya berjualan model bungkusan plastik, tidak pakai timbangan. Itu khusus buat tukang sayur gerobak. Satu contoh misalnya saya jualan satu barang, kalau saya timbang pas berat 2 on, harga Rp8.000. Bisa di 2 plastik, harga Rp7.000. Kalau ditimbang tidak ada 2 on.
Saya dari awal sudah bilang pada tukang sayur kalau ini tidak ada 2 on. Soalnya kalau saya timbang pas, kamu tidak bisa jual karena sudah mahal. Ini khusus untuk tukang sayur. Terus saya untuk ngeteng, saya ya tetap jualan pakai timbangan normal. Sedangkan semua pelanggan sudah tahu cara saya berjualan. Jadi semua tukang sayur belanja harga segini dan jual dengan itu. Cara berjualan yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Boleh salahmu abstrak. Tuku iwake 1 kilo. Ya, padane gitu. Kamu ladeni. Kiye nang wis tak bungkusi plastikan iki. Sak plastik itu regane semene, sak mbuh kuwi kilonane pira? Aku ora dodol kilo-kilonan. Pokoke 1 plastik sekian, 1 plastik bungkus sekian. Aduh. Betul terangke, iki ora tak timbang. Nek tak timbang, ya, kurang saka saon kurang. Nah, kowe kok adole angel, bamne ditimbang angel. Larang pisan. Mula saya bungkus kain saja, tetapi timbangannya tidak pakai loro. Iki bungkus 1, ini bungkus 2, regane sakmene. Udah betul. Jadi bukan kalau mintanya 1 kilo toh mbok kae 1 kilo kurang, ya memang namanya menipu. Tapi kamu tidak jual kiloan, jualan saya bungkusan, sak bungkus regane semene. Nah, itu boleh. Itu jual gula-gula itu gak begitu. Gula pasir bungkusan nek wong tuku tunggal kilo. Nek bungkusanmu itu bukan 1 kilo, jangan kamu beri itu. Nek kurang 1 kilo tenan berarti kamu mengurangi timbangan. Lebih baik kalau dia minta 1 kilo, Mas, ya nyuwun ngapunten niki mbok 1 kilo napa mboten, niki dodolan kula plastikan, sak plastikane enten. Mung kurang 1 kilo mungkin lebih baik sak plastik sakmene. Boleh itu. Enggak salah. Apalagi? Ada telepon yang masuk. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya bicara mungkin ke Pak Jo. Iya. Pak, saya mau tanya gini. Ada seorang yang beribadahnya bagus. Pokoknya dalam beribadah, dalam perbuatan dia bagus, tapi sayangnya dia itu sukanya belajar orang dong. Nah itu gimana menurut hukumnya? Sudah. Ya, sudah. Kalau Waalaikumsalam. Kalau dia orang yang beriman, dia tidak akan bicara kotor. Karena kata Nabi, "Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir fayaqul ton aul yasmut." Jadi kalau dia orang yang beriman, bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik dia diam. Maka kalau orang iman bicara yang kotor-kotor itu tidak boleh. Ibadahnya baik, mesti bicaranya baik. Bisa ngerti ibadah gimana? Nek bicaranya jelek, perbuatannya jelek, ya itu ibadahnya yang tidak baik. Ya. Sebab ibadah namanya sholat itu mencegah dari fasad dan mungkar. Bicara kotor itu dilarang dalam Islam. Kalau orang iman, daripada kamu bicara kotor, diam. Pernah ada satu riwayat, ya, orang bicara dikatakan ibadahnya baik seperti pertanyaan ibu tadi, kemudian baik, sholatnya baik, zakatnya baik juga ditepati. Satu saja cirinya, dia kalau bicara suka nyakiti hati tetangganya. Ditanyakan kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah? Ya baik kalau bicara selalu nyakiti hati orang. Kata Nabi, jawabnya singkat, finnar, tempatnya di neraka. Nah ibadahnya tadi bagaimana? Kalau dia ibadah mesti tidak suka nyakiti orang. Jadi ibadahnya tadi baik dalam praktek, tapi sebetulnya tidak baik kenyataannya. Maka dia tidak bisa berdiri surga, tapi masuk neraka. Apalagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rifai Semangat. Oh ya. Saya mau menanyakan masalah perbedaan antara ijtihad dengan bid'ah. Perbedaan ijtihad dengan bid'ah. Apa antara ini? Perbedaan antara jihad dengan bid'ah. Jihad dengan bid'ah. Ya. Oh. Ijtihad. Yang kedua, tadi disebutkan kalau bid'ah itu berupa menyesatkan. Nanti kemudian disebut dengan bid'ah hasanah itu gimana, Pak? Ya. Sudah. Jadi dia dengan itu Ijtihad dengan bid'ah itu suatu perbuatan yang bertentangan sama sekali. Ijtihad itu memeras suatu pikiran
untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dapat ditemukan di dalam Al-Quran, tidak dapat ditemukan dalam hadis, maka dengan akal pikiran dilandasi Quran dan Sunnah, dia untuk memutuskan mengambil sesuatu keputusan dengan kerja keras di pikirannya. Maka ketika Bilal akan dijadikan suatu gubernur di suatu tempat, ditanya dengan apa kamu nanti untuk mengurus tugasmu menuju suatu perkara, dia mengatakan dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Kalau tidak kamu temukan dalam Al-Quran, dengan sunnah Nabi. Kalau tidak kamu temukan dengan pikiran. Nah, yang boleh diijtihadkan itu urusan-urusan duniawiyah. Kalau ibadah tidak boleh ijtihad. Karena masalah ibadah itu al-aslu fil ibadati al-itiba. Ibadah itu hanya mengikut dah, ikutnya Nabi. Maka kalau ibadah itu apa yang dilakukan Nabi kita ikuti. Kalau Nabi tidak melakukan, kita mengerjakan ibadah yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, itu namanya bid'ah. Itu bid'ah. Lah kalau istihad, ya di dalam Quran tidak ketemu, baru istihad. Itu urusan duniawiyah. Urusan duniawiyah itu boleh ijtihad. Maka urusan dunia, kalau ibadah tidak boleh paten, ibadah itu paten. Wes kuwi manut tok dene tak cetakan ibadah baru. Nah, itu bedanya. Terus kalau bid'ah itu dolalah. Lah kok ada orang mengatakan bid'ah hasanah? Tadi sudah saya singgung. Yang namanya bid'ah hasanah itu tidak ada. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin fin. Semua itu sesat adalah di neraka. Memang ada, kalau itu dikatakan dolalah, dikatakan bid'ah hasanah, itu perbuatan Umar tadi. Umar bin Khattab pernah mendapatkan suatu masjid, isinya orang sholat banyak, setara Ramadan itu, ya mulai Ramadan, tapi sendiri-sendiri. Nah, Umar melihat, padahal Nabi pernah menjalankan sholat ini dengan jamaah Nabi. Nabi sholat, yang lain di belakang makmum, ya. Malah malam berikutnya Nabi sholat di belakang makmum. Kalau memang itu tidak boleh dikerjakan berjamaah, mesti Nabi menolak. Jamaah tidak boleh kerjakan jamaah kan gitu. Berarti jamaah boleh. Nah, ini kok ada orang sholat temannya banyak kok sendiri-sendiri. Maka Umar datang. Ayo ditata, satu jadi imam, yang lain makmum. Nah, menata itu Nabi tidak pernah menata. Nah, Umar menata ini, kalau ya, supaya jadi imam yang lain makmum itu dikatakan bid'ah karena tidak pernah Nabi mengatur, ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dan itu hanya itu. Kalau kita menata yang baik dalam ibadah boleh apa tidak? Kamu bukan khalifah, ya, bukan Nabi tadi alaikum bisunati wa sunnatil khulafa rasyidin. Jadi kalau aku, ya, saya tidak melakukan tapi dilakukan oleh sahabat Nabi, itu boleh. Kita mengikuti Nabi, boleh mengikuti yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Kalau kita bukan sahabat Nabi, nah, maka kita harus mengikuti Nabi dan sahabat kita. Apalagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya dari Kauman. Oh iya, saya ini mau tanya Ustaz. Oh ya, ada masih pengajian memperingati hari 1 Surah. Terus yang kedua saya pengen penjelasan yang masalah witir dulu itu loh, pas sebelum tidur itu minta dijelaskan kembali. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin para kiai, para ustadz mengadakan pengajian 1 surah itu untuk mengalih. Salah satu Muharram malam biasanya orang mubeng Mangkunegaran dan ikut giring kebo itu, lah dialihkan biar tidak datang ke sana. Wes malam itu enek kowe pengajian. Daripada kamu pengajian, daripada kamu datang di sana, datangi pengajian saja. Itu baik kan? Nah, tapi dia tidak bisa kontrol. Ternyata pulang dari ngaji jam 10 rampung, lah kowe Mangkunegaran pas rame-rame nih. Kebune ya pas lagi metu, akhirnya mangkat ngaji mulai nonton kebu, gitu kan? Nah, tapi tujuannya itu membelokkan. Atau seandainya diminta pertimbangan, ya, ndak usah adakan pengajian malam 1 surah. Ya. Biar kowe malam 1 surah wong Islam ning omah kabeh wis ora metu. Ben sepi, ya ta? Sing mangkat ben kebune karo sing giring tok wis.
pra ditonton. Nah, nek arep ngeneke pengajian, dilala tanggal 1 Suro kan pemerintah mintakan libur kan? Do libur, bengine mubeng-mubeng wis biyen ra metu, wis pengajian esok. Nek arep ngeneke pengajian pagi seperti itulah. Itu artinya tidak ada seperti si wong tua nglarangi anake omah amit aja ngaji Pak teng Masjid Agung enten pengajian tanggal 1. Ijine wong arep ngaji kok. Bareng kowe lha kok nganti esuk to Le? Terus nonton kebulisan. Nah, hilang kan? Nah, maka itu andai kata saya dimintai pertimbangan, saya nggak setuju enaknya pengajian malam 1 Suro itu. Nah, tidak boleh. Boleh baik untuk mengalihkan itu tadi. Mengalihkan. Nah, kalau MTA rasa tanggal 1 Suro tiap hari ada pengajian. Itu pertanyaannya. Yang satu apa tadi? Witir belum. Nah, witir, salat witir sebelum tidur. Itu memang ada hadis Nabi. Salat malam witir dulu. Kalau kamu khawatir malam nanti tidak bisa bangun, disunahkan dari Rasulullah, setelah bisa salat witir. Lah nanti kalau ternyata malam bisa bangun lagi, mau salat, boleh salat tahajud, tetapi tidak pakai salat witir karena ada larangan tidak boleh salat witir 2 kali dalam satu malam. Nah, witirnya tadi sudah Tarisa saya witir tidur. Khawatir kalau tidak bisa salat malam karena terlalu payah, terlalu ngantuk, tidur udah. Lah kok jam 3 bangun. Biasanya salat malam walaupun payah ngantuk seperti apa bangun akhirnya. Nah, maksud malam salat tetapi tidak usah memakai witir karena witirnya sudah dikerjakan tadi. Sedang satu malam sholat witir 2 kali tidak diperbolehkan. Apalagi? Assalamualaikum. Warahmatullahi. Saya sedikit dari Krajen mau bertanya Pak, benarkah ada manusia yang bisa berkomunikasi dengan jin atau makhluk yang lain yang gaib? Ya. Terus yang kedua, ada kepercayaan bahwa orang yang berikan jin misalnya itu bisa berbicara. Apakah memang benar makhluk manusia itu bisa mengistrikan jin, Pak? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iran enggak saudara? Ada manusia iso duwe bojo jin. Kalau manusia punya istri jin bisa menjadi orang kaya. Itu manusia kan dibojo jin. Pertanyaan pertama, apa betul orang itu bisa komunikasi dengan jin makhluk? Bisa. Kalau Allah memang mengendaki. Satu contoh, Nabi Muhammad bisa komunikasi dengan malaikat Jibril. Nabi Lot bisa komunikasi dengan malaikat Jibril, malah malaikat Jibrilnya datang kepada Nabi Lot tamu. Ya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi ngajari tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Komunikasi kan dengan makhluk halus. Makhluk halus maksudnya malaikat. Nah kalau jin, makhluk halus jin, saya belum tahu itu. Dalilnya pun tidak tahu. Dari pengertian jin itu sendiri tidak seperti pengertian pada umumnya. Ya. Apalagi orang bisa komunikasi dengan jin. Jin ini kaya ngopo, makhluk halus wujudnya apa, di mana kok bisa dikomunikasi. Ya. Lah kalau makhluk halus kok kaya ngopo ya orang ngerti nggone orangnya. Ya. Maca surat jin kamu nanti akan itu bohong. Nah, orang baca surat jin katanya kalau jam 1 malam kamu baca surat jin, jine do teko kabeh ngapusi itu. Tidak pernah terjadi. Itu kan? Terus komunikasi dengan jin. Kalau mengatakan bisa itu dalile apa, sumbernya apa, caramu piye. Ya. Apalagi aneh lagi, orang bisa kawin dengan jin. Nek wong kawin karo jin, anake gendruwo. Kan? Lah wong kawinnya duwe anak. Lah iki kawin karo jin, dari jin makhluk halus, manusia makhluk wadak. Lah engko ora iso dadi separuh halus, separuh wadak. Dadi ana wong yang dindi sikil turun manusia. Terus tengah dadi mungkar ketok.
sak wetenge mundur ra ketok, mung enek sikil tok mlaku. Nah iki sikil iki anake manusiane, lah sing nyang dhuwur mah anake jin. Atau nek sing dadi keturunane manusia sing bagian dhuwur, lah iki wonge ketok. Sing ngisor turunane jin ora ketok iki. Dadi nek wong tanpa il. Nah itu kan sulapan. Tidak ada wong kawin karo jin yang diyakini pada umumnya itu tidak ada. Apa meneh jare nek wong duwe murid jin kuwi monggo ngapusi sing diapusi ya percaya. Ya ndak. Jabu murid Jumatan kowe Mekah wis deloke tekan. Lah kuwi ketara nek wong ora salat. Kan saya ceritakan wong jare Jumatan ning Mekah. Ki aku Jumatan ning masjid kene, mulai teko omah, "Loh, Pak Kiai kok punten dalem mboten Jumatan wau?" Aku Jumatan ning Mekah le. Aku lagi tok. Ten napa? Numpak jin putih. Eta, oh gandeng iki sing teko mau karo kiyaine ya apa kandhane digugu? Oh nggih to. Wah, terus malah cerita, "Wah, kiai saya itu ampuh. Nek Jumatan ning Mekah rasa nganggo pesawat terbang, lho, bayari mulah malah baik pindho jin." Jumatan ayo, lah kok kowe ngerti? Lah aku mau pas Jumatan mampir ngene Pak Kiai. Pak Kiai wis nang omah tak tekoni jare Jumatan ning Mekah. Tekone bareng aku. Wah, jadi Jumatan ning Mekah Kiai saya ampuh. Lah iki ora nggo akal. Lah sing tekoi kandhane dilalisan. Ya, ngomong wae kiaimu ki ra salat. Loh, salat wong Jumatan ning Mekah kok. Lah Jumatan ning Mekah kok mulie bareng kowe iki piye? Nek kene jam 12, Mekah kuwi lagi jam 8. Jam 8 esuk, ya ta? Kan terbon 4 jam. Kowe jam 12 kok mesti ono iki lagi jam 8. Lah kok Jumatan tekone bareng kuwi Mekah iki Jumatane jam pira? Nah, iki cetha nek ora Jumatan. Kalau di sini sekarang ini jam 9 umpamanya, di sana tuh masih jam 5 dotu. Nah, itu orang kawin dengan jin itu hanya buat-buat yang diarani serem ben ampuh. Enggak ada orang kawin dengan jin. Nek kawin jin ini padahal dari jin makhluk halus. Sing ngumpuli piye coba? Terus naik sop. Loh, kan orang Islam kawin kudu ana nikah. Lah nikahke sapa? Nek sing nikahke wong mongko naipe ki ra roh. Ra roh jine. Lengarne kok piye? Padahal nek arek kaya ditekoki iku pernah hubungan apa karo iki? Ya, wis di bojo borong padahal jine umpama di bojo tentanipun diudan ora tino. Suarane jin ora krungu kok. Nah, itu bohong. Jadi kalau ada orang iso nikah karo jin itu satu kebohongan. Ha sing iso dipercaya, sing iso diapusi, gelem percaya wong sing ora mudeng agama. Nek sing mudeng agama enggak mau dia. Yo golek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, aku mau bertanya, saya Yati dan Randu. Oh ya, mari Bu Yati. Itu kalau malam kan saya sering sholat tahajud. Nah, kalau mau sholat tahajud, jalannya ngajak istilahnya tumpul gitu loh Pak. Oh iya. Kalau saya mau melayani, kalau saya nggak mau melayani, saya berdosa. Tapi kalau saya melayani, saya nggak bisa sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu kan harus mandi junub dulu. Iya. Kalau mandi junub dulu itu melantai. Iya. Kata saya yang itu basah. Iya, iya. Ya udah gitu aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melayani suami hukumnya wajib. Sholat tahajud hukumnya sunnah. Pilih yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Jadi kalau diajak suami tidak mau, dosa. Tapi kalau tidak sholat tahajud, tidak berdosa. Ya tak? Kan itu juga tidak tiap malam. Lepas suami yang membutuhkan, ya tahajudnya beraisik. Tidak apa-apa. Di wajib dulu, sunnah ditinggalkan. Tidak mengapa Bu. Atau kalau memang mandi malam sakit, kalau dengan air dingin, ya supaya dapat dua-duanya, yang wajib juga dapat, sunnah dapat juga, mandinya air hangat. Habis air dulu, nah, nanti habis itu berpol, tahajud. Jadi bisa diatur itu. Atau tahajud dulu, baru kumpul. Kan ini waktunya sewengi kan dawa. Tahajud paling berapa menit dah selesai. Mas, iki tak tahajud saya nggih. Terus suamine,
Biasanya bareng. Kan istri perintah itu, suami bangun malam, tahajud, bangunkan istrinya. Nah istrinya tangek kira angel kon nyiram banyu nggon raine. Nah. Atau kalau istrinya bangun dulu, suaminya dibangunkan untuk salat tahajud. Kalau agak sulit si air dikaknya. Itu karena apa? Allah akan menurunkan berkah. Jadi alangkah indahnya kalau istri bangun, suaminya dibangunkan. Nah, suami dibangunkan jangan salah paham. Bangunkan kon tahajud, jangan dikira dibangunkan kon ya, tahajud gitu loh. Duanya. Nah, nanti setelah tahajud lah baru melakukan itu tadi yang ditanyakan itu, sehingga dapat dua-duanya. Kalau terpaksa ya ada dua-duanya, ya satu aja lah tahajudnya. Tinggal layani dulu suaminya. Apa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko dari Boyolali, Pak. Oh iya, Mari Pak Joko. Ini mau nanyakan gini Pak Ustaz. Kakak saya itu disuruh oleh seorang Ustaz juga. Kakak saya itu kan masuk Islam baru 5 tahun ini. Ya. Umurnya sudah 50-an. Ya. Juga haji. Ya, alhamdulillah ya. Terus sekarang ini beliau juga melaksanakan sholat sunnah. Tapi oleh Ustaz itu malah disarankan sholat sunnahnya itu ditinggalkan dulu. Jadi yang ditambah itu adalah misalnya sholat zuhur, terus sholat zuhur 4 rakaat. Saya itu atau bukan Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat duhur itu tadi, kalau itu yang dianjurkan oleh seorang ustadz lah, mungkin ustadznya kurang paham. Sholat duhur 2 kali itu tidak ada. Ya kan ada dua Islam. Ya, saya sholat duhur kon ping pindho, mungkin digo nebus kekurangannya kayak durung Islam kuwi nggo nyaur. Nah itu kewajiban sholat itu setelah jadi orang Islam. Selama dia belum jadi orang Islam, dia tidak sholat, itu tidak apa-apa. Memang tidak Islam kok sholat. Mesti untuk menambah yaitu menambah amalan sholat sunnah. Lalu duhur ya sekali, asar sekali, sholat wajib sekali, satu malam itu sekali itu. Yang lain-lainnya itu sholat sunnah lebih bagus. Jangan duhur malah 2 kali, tidak ada tuntunannya itu. Alhamdulillah. Umurnya sudah 50 tahun masuk Islam, itu dia lebih bejo daripada kita loh, mungkin yang sejak kecil masuk Islam. Kita masuk ke Islam sudah kecil, umur 15 tahun sampai sekarang, nih dihitung ya mungkin ganjarannya banyak, nih dosa nih mungkin ya banyak. Tapi kalau dia sudah 50 tahun dulunya kafir masuk Islam, bejo ya, dosanya ketika kafir semua diampuni oleh Allah. Jadi dengan masuknya Islam ini, dia diangkat dari neraka tadi. Karena dia dalam jurang neraka, masuk Islam, dosa diampuni semua. Kebaikan ketika kafir yang dulu tidak dicatat, tidak dapat pahala, setelah dia menjadi orang Islam dicatat menjadi pahala semua. Jadi dengan dia masuk Islam itu, dengan modal tanpa dosa dan banyak pahala. Untung kan? Nah taunya dari mana? Allah yang berdibat batal 38. Jadi orang yang Islam, orang kafir atau masuk Islam diampuni dosa-dosanya itu Allah yang menjelaskan. Ya, mudah-mudahan bisa memahami. Saya cukupkan sekian, waktunya sudah habis. Ya, saya rasa sekian. Mari diakhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin.